Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel Akidah Akhlak kelas 8 MTS. Kalian harus semangat ya, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Ada apa? Ada karomah, maunah, dan juga irkhas. Ya, kalian simak materi ini dengan baik dari awal sampai akhir. Oke? Ya, kita langsung saja masuk ke materinya. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel Akidah Akhlak kelas 8 MTS Negeri 1 Banyumas. Kali ini kita akan membahas bab yang kedua, pertemuan yang kedua, yaitu dalil, nakli, dan contoh kebenaran mukjizat, karomah, irkhas, dan maunah. Ya. Bagi kalian yang belum menyimak video pembelajaran yang pertama, silahkan kalian bisa cek videonya di channel Ari Production. Anak-anak semuanya, perhatikan peta konsep berikut ini ya, silahkan. Materi kita adalah pengertian mukjizat, karomah, irkhas, maunah. Kemudian dalil nakli tentang kebenaran mukjizat, karomah, irkhas, dan maunah, kemudian contoh dan hikmah mukjizat, karomah, irkhas, maunah, serta kisah tokoh muslim yang mendapat mukjizat, karomah, irkhas, dan maunah. Ya, kalian simak dengan baik dari awal sampai akhir. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak semuanya, kalian amati dulu gambar berikut ini ya. Ini adalah beberapa contoh dari mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi dan utusannya. Ya, silakan kalian cermati. Nah, setelah kalian mencermati gambar tadi, tentu kalian bertanya dalam hati ya, apa itu mukjizat ya? Apa contohnya mukjizat dan lain sebagainya. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Baik anak-anak, ini adalah beberapa bukti atau contoh mukjizat para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini ya. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Rasul Ulul Azmi dan Rasul yang diberikan suhuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia lahir di tengah-tengah kaumnya yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya Azar adalah seorang pembuat berhala. Untuk membekali kerasulannya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain adalah selamat dari api yang menyala-nyala. Ya, nanti bisa dilihat dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 69. Kemudian doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang mustajab. Kemudian mimpi yang benar untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Ya, ini adalah beberapa mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah nabi yang termasuk ulul azmi dan diberikan suhuf dan Taurat. Ia lahir di tengah penderitaan kaum Bani Israel dalam perbudakan Raja Fir'aun yang mengangkat dirinya menjadi Tuhan negeri Mesir. Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasul setelah menerima wahyu di lembah Sinai selama 40 malam dengan bukti kitab Taurat dan suhuf Nabi Musa. Peristiwa-peristiwa yang menjadi mukjizat Nabi Musa alaihissalam antara lain adalah yang pertama, Nabi Musa selamat dari pembunuhan Fir'aun setelah tongkatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi ular besar yang memakan seluruh ular sihir Fir'aun.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 19-21. Silakan kalian baca ya dengan baik. Oke anak-anak, ya Pak Guru bacakan artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lemparkanlah ia, hai Musa. Lalu dilemparkannya tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Ini adalah beberapa mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Kemudian selanjutnya adalah melewati Laut Merah dengan cara memukul tongkatnya sehingga terbentang jalan di tengah-tengah laut tersebut. Ini juga mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya Nabi Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan pelarian ke Palestina selalu dinaungi awan yang teduh dan diberi rezeki berupa burung salwa dan buah manna. Yang keempat, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan orang yang mati. Kemudian dengan tongkatnya ia memukul batu sehingga memancarkan 12 mata air yang mencukupi kebutuhan air 12 suku yang dipimpinnya. Ya, ini atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian selanjutnya adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Kabar kelahiran Nabi Muhammad telah diberitahukan dalam kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu di kitab Taurat, Zabur dan Injil. Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang mempunyai kedudukan multi kompleks. Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, pemimpin agama, pemimpin negara atau masyarakat, pemimpin keluarga dan pribadi teladan. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah Al-Quranul Karim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 174. Yang kedua adalah Isra dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, dan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari 1 malam. Sahabat yang membenarkannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui hal-hal yang akan terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kehancuran negara Persia dan Romawi, penyebab kematian Hasan cucunya karena terbunuh, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah dari jarinya keluar air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan minum orang banyak. Dan yang kelima adalah dapat membelah bulan. Ini adalah beberapa mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Untuk selanjutnya adalah beberapa contoh dan bukti adanya karomah. Kalau tadi kita sudah membahas tentang mukjizat ya, dan Pak Guru sudah menyampaikan beberapa mukjizat dari para utusan Allah. Sekarang akan Pak Guru contohkan bukti adanya karomah. Yang pertama adalah karomah yang terjadi pada Maryam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 37. Ya, nanti bisa kalian baca. Kemudian karomah yang terjadi pada Ashabul Kahfi, ya, penghuni gua. Suatu kisah agung yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 25, yang artinya adalah, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi, ya. Jadi mereka tertidur selama 309 tahun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk karomah.
Yang ketiga adalah karomah yang terjadi pada Zulkarnain, Alexander the Great, yaitu seorang raja yang soleh yang Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 84. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya adalah karomah yang diberikan kepada para wali Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 62. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya adalah, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, ya. Jadi para wali Allah mendapatkan karomah. Seperti di Indonesia ada Wali Songo, ya, mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak semuanya. Selanjutnya ada beberapa contoh dari irkhas. Kemarin Pak Guru sudah terangkan ya. Irkhas ini adalah kejadian luar biasa yang diberikan kepada calon nabi atau rasul. Yang pertama adalah peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni kegagalan tentara Abraha menghancurkan Ka'bah. Yang kedua, peristiwa saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, yakni terjadinya gempa hebat di negara Persia sehingga meruntuhkan bangunan-bangunan tinggi mereka. Padamnya api sesembahan kaum Majusi setelah lebih dari 1000 tahun tak pernah padam. Langit yang terang pada waktu fajar kelahiran Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, yakni dibedahnya dada Nabi Muhammad SAW oleh 2 malaikat ketika ia masih dalam asuhan Halimah Sa'diyah. Oke, ini beberapa bentuk irhas. Selanjutnya adalah peristiwa remaja sampai menjelang diangkatnya menjadi rasul. Dalam perjalanan dagangnya ke Syam, Nabi Muhammad SAW selalu dinaungi awan yang teduh dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah bayi Nabi Isa alaihissalam yang dapat berbicara. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 27 dan 29. Kemudian bayi Nabi Ismail alaihissalam yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air Zam-Zam. Kemudian bayi Nabi Musa alaihissalam yang selamat sampai istana Fir'aun meskipun dihanyutkan di sungai Nil yang ganas. Oke, anak-anak, ini adalah beberapa contoh dari irkhas. Selanjutnya, dalil yang menunjukkan adanya ma'unah Allah. Ma'unah ini adalah kejadian luar biasa yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang dikehendakinya, ya. Jadi semua orang bisa saja memperoleh ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dasar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'unah kepada hambanya antara lain terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 120 yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini dalil tentang ma'unah. Baik. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas mengenai hikmah adanya mukjizat, karamah, irkhas dan ma'unah. Apa saja? Yang pertama adalah melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Yang keempat, mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah hikmah dari adanya mukjizat, karomah, irkhas dan maunah. Oke, anak-anak. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya adalah yang pertama, tidak minta pertolongan kepada makhluk halus. Meskipun kita juga yakin bahwa makhluk halus itu ada sebagai hal gaib, ya. Yang kedua, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, berakhlakul karimah sesuai Al-Qur'anul Karim, selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perilaku orang-orang yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, demikian tadi pembahasan kita kali ini ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Untuk selanjutnya, coba kalian kerjakan latihan soal berikut. Silahkan kalian baca, simak baik-baik dan kerjakan latihan soalnya. Oke anak-anak, silahkan dicatat ya. Kalau butuh waktu, silahkan kalian hentikan dulu videonya. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi ini ada kekurangan, kehilafan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.